ketemu lagi di podcast kamu dan aku bersama gue Uci Bil. Kita ngoceh cantik, kita ngoceh bareng di podcast gue guys. Tongkrongin yuk, let's go. Let's go guys. Aduh musiknya enak banget nih. Enak Aduh pengen goyang gue. Oke guys, kalian juga bisa mendengarkan podcast gue di Spotify. Udah launch ya. Jadi kalian bisa santai, bisa relax dengerin podcast gue, dengerin ocehan gue, dengerin ngoceh-ngoceh gue. Nggak jelas banget gue. Aduh, ngoceh mulu lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yes banget, ngoceh bareng gue lagi di podcast gue, podcast kamu dan aku. Ame gue Uci Bil, singer vokal coach, pencipta lagu, dan gue suka banget ngoceh gitu. Gila, suka banget ngoceh gitu. Di podcast kamu dan aku, gue akan ngocehin masalah kehidupan sehari-hari, kejadian harian yang kita alami di sekitar kita nih. Lo sama gue, kalian semua di listener di luar sana mempunyai masalah cinta, masalah karir, masalah pekerjaan, masalah teman dan sahabat. Pokoknya kalau gue jabarin masalah yang ada di sekitar kita nih, pokoknya panjang kayak jalan tol Jakarta Surabaya. Iya, maklum Cin. Eka kan mantan supir bis malam. Oke, ngoceh gue hari ini atau kali ini adalah temanya bucin gitu. Oke, guys, sebenarnya waktu pertama kali gue denger nih, honestly ya, jujur gue ngomong, waktu pertama kali gue denger kata bucin, sumpah gue bego banget gitu. Kalau kata anak sekarang, gila lo bego banget, kalau lo bucin aja nggak tahu gitu kan. Kalau kata anak sekarang tuh ya, gue pikir bucin itu adalah bucin. Gue mikir nih ya, bucin bubur cireng, bukan juga gitu. Bucin bunga cinta, nggak juga kali ya gitu. Bucin budak apa ya, masa budak sih, masalah percintaan gitu kan ya. Sampai akhirnya gue tanya sama anak gue, apa sih itu bucin gitu kan. Karena sering gue dengar kata itu, tapi gue gak tahu artinya bucin itu apa. Nah setelah anak gue ngomong gitu, Mam, bucin itu budak cinta artinya. OMG man, gue berak wow gitu kan setelah gue tahu kalau bucin itu adalah budak cinta gitu. Gila. Nah gue rasa kata bucin ya, budak cinta nggak ada kali ya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut gue sih ya, nggak tahu gue salah atau benar, tapi kalau gue salah tolong dibenerin ya. Oke. Ini dengan mengambil kata budak nih ya, berarti kan bucin atau budak cinta itu rela melakukan apa saja atau rela berkorban apa aja buat kekasih yang dicintainya. Ahai gitu kan. Nah para bucin ini gua rasa rela melakukan dan mempertaruhkan jiwa, raga, duta atau duit, waktu, bisa juga ekstrim nih, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mungkin begitu kali ya gitu. Gila men, ekstrim banget pakai kata budak. Gue sampai kaget banget. Oke, budak gitu kan. Oke, sorry. Berarti bucin tuh artinya parah banget gitu. Bucin, lu tinggal di mana sih Cin? Dan Pak RT lu tuh siapa gitu kan? Kali aja kita bisa tetanggaan. Nah, menurut kalian bucin itu perlu nggak sih, atau sebatas apa sih kita bucin gitu kan? Levelnya tuh sampai di mana kalau kita bucin itu gitu? Apakah level 1, level 10, level 11? Gue nggak ngerti deh gitu. Let me think nih. Kita ngoceh atau bicara dari pengalaman gue aja dulu gitu kan ya. Gue pernah bucin gila gak ya? Let me think nih. Dan kalau gue ingat-ingat zaman dulu, gue emang berbunga-bunga sih kalau ketemu pacar gue gitu. Emang iya bener gitu. Gue pernah bolos sekolah waktu pacaran? Enggak juga. Gue gak pernah bolos pacaran waktu sekolah, karena gue ketemuan sama pacar gue setelah selesai sekolah. Pinter banget dong gue. Tapi tetap sekolah nomor 1 buat gue gitu. Tapi ya back to the subject gitu. Tapi biasanya kalau bucin itu ya
berlaku untuk pacaran yang baru nih kali ya, yang masih seger-segernya, dan juga, masih saat PDKT kali ya gitu. Ini menurut menurut gue nih, kalau menurut kalian nggak tahu seperti apa gitu kan, karena itu yang gue alamin nih. Dan karena lagi deket-deketnya itu, lagi baru-barunya kan seger tuh ya, kita lagi pengen ngambil hati, berusaha menjadi yang sesempurna mungkin untuk kamu gitu. Di depan pujaan hati kita pengen jadi sempurna deh pokoknya gitu. By the way, kayaknya, eee, gue cari mati nih, gue bikin tema bucin nih gitu. Kenapa gue cari mati nih? Karena jadinya gue harus flashback jauh ke belakang buat inget-inget gitu ya, minta tolong sama otak gue gitu untuk muter ulang memori gitu. Apakah gue bucin gila apa enggak gitu kan. Jadi kan otak gue gila lu Ci, itu kan pengalaman memori itu udah jauh banget gitu kan. Gue harus muter ulang, gila loh gitu kata otak gue kali ya. Atau mungkin gini aja, gue punya ide nih. Gini aja, dari pengalaman gue tentang bucin, gue bikin kategori aja deh, supaya ngoceh gue nggak panjang banget gitu, nggak panjang seperti jalan tol Jakarta Surabaya gitu kan ya. Oke, gue bikin kategori bucin terindah dan terekstrim kali ya gitu. Nah, kayaknya sih gitu, bucin terindah gue yang pertama adalah, indah banget Cin gitu, adalah ketika gue pertama kali, tahu cinta pertama. OMG Abang. Itu bener-bener indah banget guys. Gila itu toko bunga, gue kontrak harian guys. Gue kontrak tuh toko bunga, gue bawa-bawa tiap hari karena gue berbunga-bunga terus. Iya. Maunya gue tuh ketemu terus guys, dan mandangin wajahnya terus. Iya gak sih? Apa cuma gue doang? Saat itu, waktu gue mengalami cinta pertama, gue masih muda banget. Masih di level yang paling dasar banget gitu. Baru mengerti sepersekian persen tentang arti cinta dan pengorbanan di level anak belasan tahun gitu. Nah ini bucin terindah gue nih, terindah banget buat gue. Tunggu deh, gue mau pesen dulu nih ya. Untuk cinta pertamaku, gue mau ngucapin terima kasih banyak udah mencintai gue. Iye. Makasih banyak loh ya, kamu udah mencintai aku gitu. Tapi bener loh guys, kita harus ngucapin terima kasih gitu. Karena, mereka sudah hadir dalam hidup kita, mengisi memori indah kita gitu. Nah, untuk bucin, kita kembali ke bucin gue, terindah yang kedua gitu. Bucin terindah gue yang kedua itu adalah, sama laki gue nih, si abang sayang yang sekarang udah jadi laki gue selama puluhan tahun gitu. Nah ini beda, bucinnya beda guys. Maksud gue udah beda level di bucin yang ini nih. Karena saat itu usia gue menjelang 29 tahunan. Jadi, waktu gue bucin sama si abang tuh, usia gue 29 tahunan. Jadi gue udah ada kedewasaan gitu. Udah ada, gue bisa melihat realita di depan, gue gue lebih memilih, pikir panjang, nggak langsung tabrak lari, demam cinta atau senggol bacok. Nah guys, sekarang, gue akan, ngocehin bucin gue yang terekstrim. Aduh gila ini ya. Setiap orang pasti punya masalah, maksudnya dari kehidupannya ya. Ini seperti yang gue, ngomong sama kalian, gue akan ngoceh maksudnya berdasarkan pengalaman gue gitu. Nah kita kembali ke tema sekarang, back to the subject. Bucin gua yang terekstrim gitu kan ya. Gue jadi kalau gue ngomong ini gue yang ngoceh, gue yang ketawa sendiri gitu kan ya. Kalau gue ingat, memori ini gitu. Anyway, by the way, by the rivers of Babylon. Bucin terekstrim gue yang pertama adalah, ngambil napas deh gue.
Kira-kira saat itu umur gue 22 atau 23 tahunan ya, saat itu. Kira-kira loh guys ya gitu. Di saat level kedewasaan gue mulai berkembang, masih arah, berkembang dan masih mencari jati diri gue. Ditambah juga sama level kebodohan gue juga pastinya gitu. Gue, di saat itu mencintai seseorang yang salah. Walaupun kita sama-sama mencintai, dia mencintai gue pun mencintai dia. Tapi tetap aja gue menyalahkan diri gue sendiri. Karena gue kenapa nih gitu kan ya. Kenapa gue menyalahkan diri gue sendiri gitu. Karena gue saat itu gue berani menentang kedua orang tua gue. Gue stabiloin merah nih buat kalian listener di luar sana yang lagi bucin, jangan melakukan hal seperti gue gitu. Kalian bisa bayangin, kedua orang tua gue sendiri gue lawan hanya untuk bisa bersama pasangan gue. Parah banget kan guys gitu. Aduh Bapak Ibu, maafin kesalahan aku ya. Saat itu aku terlalu berani buat ngelawan bapak sama ibu gitu. Kalau ingat kejadian kejadian itu guys, nyeselnya tuh luar biasa loh, nyesel banget gue. Tapi kita kan nggak bisa mengembalikan waktu kan ya gitu. Nah, jadi listener dan sahabat podcast Kamu dan Aku, jangan pernah kalian menentang orang tua kalian apapun itu bentuk temanya gitu. Dengekeun durhaka sia maneh gitu kan. Nih, oke, itu bucin gue yang pertama. Bucin terekstrim gue yang kedua adalah tarik napas lagi deh gue. Kira-kira umur gue tuh 23 tahunan ya. 23 tahunan. Sorry gue berdahak. Usia gue 23 tahunan. Gue ketemu laki-laki dan parahnya gue saat itu melakukan kebodohan bucin gila gue yang kedua. Itu tuh bodohnya gue. Luar biasa bodohnya gue gitu. Ternyata laki-laki yang gue suka hanya numpang hidup dan numpang fasilitas sama gue. Lu bisa bayangin? Gobloknya gue, bodohnya gue saat itu gitu kan ya. Jadi laki-laki itu tuh numpang duit sama gue, numpang mobil gue, numpang karir gue, dan numpang yang lainnya. Dan itu benar-benar gue lakukan loh guys, tanpa gue pikir 10 kali. Jangankan 10 kali, gue bablas abis gitu kan ya. Maksudnya gak gue pikir lagi gitu. Gue rela melakukan apa aja buat itu laki-laki. Kebayang sama kalian kan? Kebayang banget sama kalian kebodohan yang gue buat saat itu gitu. Kalau sekarang gue inget kejadian bucin-bucin ekstrim gue tuh mikir begini loh guys ya. Gue mikir, gila, apa ya yang gue cari saat itu ya gitu. Begonya gue luar biasa. Bodohnya gue gitu kan ya, luar biasa gitu. Itu saking bodohnya gitu kan ya, pakai luar gue gitu. Nah, positif yang gue ambil dari bucin gila gue itu gak sesuai dengan pengorbanan yang gue berikan buat tuh laki-laki gitu kan ya. Gak ada untungnya buat gue. Malah gue rugi bandar atau gue rugi banyak banget gitu. Waktu gue bersama-sama laki-laki itu. Tapi gue gak kalau kita bilang tuh ya bodoh itu udah nempel di kepala gue gitu. Nah, listener dan sahabat podcast Kamu dan Aku, pokoknya ya kalian jangan ikuti kebodohan gue. Nih, sekali lagi gue ingetin ke kalian, jangan ikutin kebodohan gue. Karena kalian tahu ya, gue yang udah pernah ngerasain, gue yang udah pernah di fase itu, karena waktu itu gak akan bisa kalian puter. Jadi kalian tuh selalu berpikir panjang dan coba cari pertolongan untuk kalian bisa curhat, kalian bisa berbicara dari hati ke hati. Ada apa sih masalah yang ada di diri kalian gitu. Nah,
Ini gua menyarankan banget untuk kalian listener podcast Kamu dan Aku di luar sana, maksudnya berusaha untuk bijaksana lah mengambil keputusan gitu. Karena gue sudah pernah di fase itu kan, seperti yang gue bilang tadi gitu. Jadi kita langsung ke poin aja dari tema bucin gue kali ini. Kalau menurut pendapat gue nih ya, menurut pendapat gue dari pengalaman dan kejadian yang gue alami, ikut campur orang tua adalah hal yang utama. Itu menurut gue. Jika kalian listener sahabat podcast Kamu dan Aku yang sudah menjadi orang tua seperti gue, ini kita sebagai orang tua, kita harus dekat sama anak kita. Kita harus ada saat anak kita puber, ya. Kita harus ada juga menjadi teman dan sahabat saat anak kita tuh punya masalah. Kita jadi tempat curhatnya anak kita gitu kan ya. Menjadi pundak untuk menangisnya anak kita gitu. Karena anak kita nih sedang mencari jati dirinya. Keingintahuannya besar banget dan menentangnya itu juga besar banget itu. Itu yang pernah gue alamin gitu. Makanya gue bisa bercerita nih sekarang gitu. Nah, kita sebagai orang tua nih ya, wajib nanya ke anak kita gitu. Apakah anak kita sudah punya pacar gitu. Dan kita juga ngasih tahu kalau pacaran itu ada plus dan minusnya gitu. Kita juga harus ngasih tahu kalau pacaran itu atau dalam percintaan itu ada kata bucin gitu. Kalau dalam percintaan itu juga ada realita dan kenyataan. Kita harus kasih tahu juga sama anak kita gitu kan. Nah, dan dalam percintaan itu juga ada konsekuensinya. Nah ini nih guys nih ya. Sorry. Ini tugas kita sebagai orang tua yang harus ngasih tahu ke anak-anak kita gitu. Kita nih orang tua yang harus menjadi rem untuk anak kita. Kalau anak kita punya gejala bucin berlebihan gitu. Mudah-mudahan sih ya guys, kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan menjadi orang tua yang standby atau standby parents buat anak-anak kita ya, mommy and daddy di luar sana. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua seperti itu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, back to the subject. Dalam percintaan, bucin itu perlu nggak sih? Dan sebatas apa bucin itu gitu kan. Nah buat kalian listener di luar sana nih, gue kasih tahu ya, honey, darling, cintaku, bucin itu perlu di percintaan. Tetapi ingat nih pesan gue, jangan berlebihan dan jangan melakukan hal yang tidak masuk akal. Pokoknya jangan ikutin kesalahan yang pernah gue lakukan. Ya, jangan pernah melakukan itu gitu. Kalian harus pintar mengkotak-kotakkan masalah. Mana yang masuk akal, mana yang hilang akal. Kalau sudah hilang akal, semua jadi halal. Iya. Oh God, ya ampun. Banyak cerita orang tua, kalian banyak harus cerita ke orang tua ya. Untuk kalian sahabat bucin di luar sana yang lagi bucin gitu, kalian banyak harus cerita ke orang tua kalian atau ke sahabat kalian. Jadi mereka itu bisa mengingatkan kalian semua yang di luar sana yang lagi bucin. Mereka pun bisa menjadi rem atau cambuknya kalian kalau kalian sudah keluar jalur atau udah misalnya udah ada gejala bucin gila gitu kan ya. Lo kok jadi rem dan cambuk sih gitu kan. Ya iyalah, kalau bucin kan kalian tahu kan rasanya melayang terus, masuk ke dimensi film India yang nyanyi-nyanyi di taman. Bunga-bunga ada di mana-mana, tukang parfum di setiap pojok, jadinya wangi berlebihan. Wajah pacar lo
kalau lagi bucin di mana-mana tuh kayak poster kreditan motor gitu kan ya. Senyum-senyum sendiri kalau lu bucin, kayak habis dapat arisan gitu. Baringan di kasur sambil ketawa-ketawa sendiri ngelihat atap kamar deh gitu. Lu ngeliatin gambar pacar lu di atap kamar tuh, muka pacar lu semua di situ. Pokoknya kalau lu bucin tiap hari melayang dan berbunga-bunga terus. Jadi lu nggak jajak di bumi. Kalau kita bilang tuh gitu, ngelayang terus nih Bang gitu kan. Makanya kalian butuh rem dan cambuk itu buat mengingatkan kalian semua supaya kalian gak kebablasan gitu listener kan. Jadi kayaknya gue closing aja ya untuk sahabat listener podcast kamu dan aku tentang bucin ini. Mudah-mudahan ya kalian bisa menjaga diri, kalian bisa berpikir positif, bisa lebih menjadi bijaksana, mencintai diri sendiri, mencintai masa depan sendiri, mencintai orang tua kalian gitu. Jadi mudah-mudahan ngoceh gue kali ini tentang bucin membawa manfaat positif ya buat kalian. Dan gue selalu ngingetin buat kalian gitu kan ya, menjadilah diri sendiri gitu, jangan menjadi orang lain gitu. Be yourself itu adalah the best gitu. Oke, jadi kita tutup aja nih ya, kita tutup aja. Gua closing aja tema bucin kali ini. Dan untuk kalian yang ingin sharing cerita masalah kalian, tema apa saja yang ingin kalian pingin cerita kalian gue bawakan di podcast gue, kirim ke email gue aja. Maksudnya you can email me, gue udah cantumin email gue di bawah. Jadi kalian bisa mengirimkan email kalian kalau cerita kalian ingin gue bawakan gitu. Oke guys, so remember, setiap gue closing podcast gue selalu mengingatkan buat kalian, mengingatkan juga buat diri gue sendiri gitu kan ya, harus bisa menjadi orang pintar. Selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke guys, gue Uci Bill, take care and stay healthy. Dadah, bye bye, I love you guys.